yang tidak wajib salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salaman alaika ya Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bijahin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bertemu kembali kita dalam majelis yang mulia ini. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang orang-orang yang tidak berkewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Bahwasanya kita mengetahui sholat Jumat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim laki-laki, ya. Kemudian para ulama kita juga memberikan orang-orang yang diwajibkan, ya, ciri-ciri orang yang diwajibkan, syarat-syarat untuk menjalankan sholat Jumat, yaitu ada 7 syarat setidaknya yang didefinisikan oleh ulama-ulama kita, yaitu diantaranya pertama harus Islam syaratnya. Kalau orang mau sholat Jumat, pertama harus Islam. Kedua merdeka. Merdeka itu adalah bukan seorang budak. Mungkin di zaman modern seperti ini sudah tidak ada ya perbudakan, merdeka. Kemudian harus bulu, harus sampai umurnya, ya. Pikirannya, umurnya itu harus sampai, sudah meningkat ke dewasa. Kemudian berakal, harus mempunyai akal, bukan orang yang sedang dalam gangguan kejiwaan. Jadi harus sehat akalnya. Kemudian yang kelima itu harus laki-laki, ya. Kemudian juga yang keenam sehat, ya, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah tidak dalam bepergian. Tidak dalam bepergian. Jadi kalau misalnya orang dalam bepergian, maka dibolehkan sudah memasuki syarat untuk mendirikan Jumat atau sholat Jumat. Ya, tentunya bepergian di sini bepergian yang hanya sekedar kita pergi kantor misalnya gitu kan, atau kemana tempat yang kemudian Rasulullah SAW menjelaskan golongan-golongan juga orang yang tergolong diwajibkan sholat Jumat dan yang tidak. Rasulullah SAW bersabda, al-jam'atu haqqun ala kulli muslimin fi illa arba'atin abdi mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw maridin. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Jumat itu wajib ala kulli muslimin. Wajib ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, ya. Fi illa arba'atin, kecuali pada 4 orang, ya. Apa saja itu? Abdi mamlukin, itu seorang budak yang dimiliki, awi imra'atin, atau seorang perempuan, nah, tidak wajib. Aw sabiyyin, kemudian yang ketiga aw sabiyyin, seorang anak kecil, au maridin. Kemudian yang keempat adalah orang yang sakit. Misalnya ada semua muslim wajib, kecuali yang 4 ini nih, tidak wajib nih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahul Abu Dawud. Kemudian hadis di atas seorang penulis disyarahkan di Sunan Abi Dawud, syarah Sunan Abi Dawud, ya. Musannif mengatakan fihi annal marida la tajibu alaihi al-jum'ah idza kana al-huduri yajlibu alaihi masyaqqatan waqad al-haqqa bihi al-Imam Abu Hanifah al-a'ma wa in wajada qa'idan lama fi dzalik al-masyaqqah wa qala Syafi'i innahu ghairu ma'dzurin anil huduri in wajada qa'idan. Bahwasanya dalam perkara ini andal marida, bahwasanya yang maksud di sini adalah la tajibu alaihi al-jum'ata. Nah,
tidak mewajibkan atasnya itu Jumat atau sholat Jumat. Idza kanal huduri, apabila kehadirannya seorang yang sakit itu tajlibu alaihi masyaqqatan, ya, menjadikan atau menimbulkan dirinya itu atau orang sekitarnya itu menjadi masyaqqah yang membawa kemudatan, membahayakan, ya, yang membahayakan. Waqad al-haqqa bihi. Nah, kemudian dianalogikan dalam ilhaq Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau mengatakan al-a'ma, beliau menganalogikan nih. Al-a'ma, orang yang buta, wa in wajada qa'idan, apabila dia ada seorang pendamping nih, ya, mempunyai seorang pendamping atau seorang penuntun gitu ya. Karena ini konteksnya adalah orang buta. Wa in wajada qa'idan, apabila orang yang buta itu mempunyai pendamping atau ada yang menuntunnya untuk sholat Jumat, lamma fi dzalik, nah, dia itu tetap melaksanakan sholat Jumat. Wa qala Syafi'i, apabila wa qala, dan telah berkata Imam Syafi'i. Nah, ini kan tadi kan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i, innahu ghairu ma'dzurin, innahu, bahwasanya al-a'ma itu atau orang yang buta itu ghairu ma'dzurin, itu bukan udzur, ya, an al-huduri in wajada qa'idan, sekalipun dia itu menemukan orang yang mendampingi dia untuk pergi sholat. Artinya bahwasanya ulama Syafi'iyah mengatakan kalau misalnya orang yang buta itu tidak berkewajiban juga sebenarnya untuk melaksanakan atau menghadiri Jumatan, ya. Khawatir apa? Yaitu menjadikan dia itu menjadi masyaqqah ketika hadir. Kan kalau misalnya kita datang sholat Jumat, kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, kesehatan kita sempurna, tentu tidak akan kendala, ya kan. Tapi kalau misalnya orang itu buta, ini kan dianaloginya seperti orang buta, ya. Menghadiri ke satu tempat tapi dia tidak ada pendampingnya, walaupun ada pendampingnya pun tidak menjadikan dia itu wajib buat kita, ya kan. Nah, kalau konteks pada sekarang ini, ketika pada masa pandemi seperti ini, ya kan, bahwasanya bagaimana status pasien, ya, baik OTG, jangankan yang OTG maupun yang bergejala, ya, status pasien aja deh. Status pasien, apakah seorang yang terdampak COVID tetap wajib menjalankan sholat Jumat, gitu kan? Atau dia membuat sholat Jumat itu sendiri gitu dengan circle mereka, dengan lingkungannya mereka. Nah, bahwasanya saya kan sudah jelaskan, kalau misalnya kalau kita berbicara mau mendirikan sholat Jumat atau mau membuat satu majelis Jumat, ya, artinya kita mau bikin Jumatan, gitu kan, sendiri nih. Tentu banyak syarat-syaratnya, ada syarat-syarat yang wajib terpenuhi, yaitu salah satunya tuh mukim, orang yang mukim di situ. Sedangkan kalau kita lihat orang yang terdampak COVID atau sedang dirawat, ya, konteksnya mungkin di sini itu di Wisma, dirawat di Wisma. Tentu mereka orang-orang sementara, ya enggak, dirawat 4-5 hari, seminggu lamanya sudah boleh pulang, gitu kan. Jadi kalau misalnya dipaksakan untuk melaksanakan sholat Jumat, itu ada syarat-syarat yang kurang terpenuhi, gitu kan. Satu, gitu. Kedua, Nabi juga sudah jelaskan tadi dalam hadisnya bahwasanya orang yang maridin, itu orang yang sakit, itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Cukup diganti dengan sholat zuhur, ya. Apalagi sakitnya itu pandemi yang seperti ini, ya, pandemi yang semua orang, semua negara itu sedang mengalami juga, bukan hanya Indonesia atau bukan hanya Jakarta doang. Semuanya orang sedang mengalami pandemi atau wabah yang sama. Makanya kalau konteksnya seperti itu kan tentu akan membahayakan, ya. Apalagi kalau misalnya sampai ada yang berstatus pasien datang ke tower atau ikut ke mana, ke tempat Jumatan,
yang di mana itu orang-orang yang sehat. Nah, itu sungguh sangat membahayakan, ya kan? Jangan sampai gini, kita bersemangat menjalankan agama, kita bersemangat banget nih bahwasanya Jumat itu wajib banget gitu loh. Ayo udah harus kita sholat. Orang kita juga OTG doang kok. Kita memang positif, kita memang pasien, tapi kita tidak bergejala. Badan kita sehat, ya kan, berkeringat, nggak ada gejala gitu. Masa kita nggak sholat Jumat, diam saja di kamar gitu. Padahal statusnya itu tetap pasien, ya kan, positif COVID. Nah, kalau misalnya seperti itu, mungkin diri dia itu memang tidak apa-apa gitu, tidak merasakan gejala-gejala yang khawatir kalau misalnya dia memang memaksakan sholat Jumat di luar atau bergabung dengan orang-orang yang tidak positif untuk sholat Jumat. Nah, itu yang dikatakan tadi oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwasanya membawa masyakoh, ya, membahayakan. Dia datang, dirinya buat dirinya dia terdampak COVID, mungkin tidak bahaya, tidak terlalu signifikan dampak. Cuman kalau nanti ketika dia datang itu sebab dia datang ke tempat orang-orang yang sehat, ternyata ada orang sehat, ya kan, tertular oleh dia dan fisiknya tidak sama dengan dia yang kuat gitu loh. Ternyata fisik yang orang-orang sehat tadi yang ikut sholat Jumat lebih rendah antibodinya gitu, kekuatan tubuhnya. Tentunya kan dampaknya kan berbeda kan, kita sudah mengetahui bahwasanya dampak COVID ini bagi setiap orang itu berbeda-beda kadarnya. Nah, makanya bahwasanya itu Nabi sudah menegaskan kalau misalnya orang sakit itu tidak wajib sholat Jumat, cukup sholat di kamar masing-masing yaitu dengan sholat zuhur. Insya Allah pahalanya apa? Pahalanya tetap sama. Jadi jangan jadikan agama kita ini terkesan gitu. Kita menjalankan ibadah agama ini, beribadah juga dipaksakan gitu dalam setiap keadaan apapun. Jadi terkesan tidak ada toleransi di dalam kita menjalankan agama. Jadi kayaknya nih agama mutlak harus dijalankan gitu. Padahal agama kita ini adalah agama yang sangat yang sangat sesuai fi kulli zamanin wa makanin. Itu pada setiap masa dan pada setiap tempat, ya. Kalau misalnya memang keadaannya sedang sakit, apalagi sakitnya memang COVID, ya, yang mudah menularkan orang dan gejalanya pada setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung kekuatan orangnya itu sudah tentu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Apalagi dia sampai memaksakan bergabung kepada misalnya ke masjid terdekat atau ke tempat-tempat yang sekitarnya yang mengadakan sholat Jumat dia bergabung, itu sangat membahayakan. Jadi bahwasanya Islam itu kalau misalnya memang kita keadaan sedang sakit dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Toh juga sakit seperti ini kan kita sementara, ya, bukan selamanya kita ini tidak boleh sholat Jumat, artinya gitu loh. Jadi tuh Islam sudah memberikan solusi gitu. Kalau lagi keadaan seperti ini, bagaimana solusinya gitu loh. Kalau keadaan sedang luang, sedang sehat, bagaimana arahannya atau petunjuknya mengerjakannya. Seperti itu. Jadi buat rekan-rekan, ya, khususnya para penghuni Wisma Atlet, ya, apabila ketika datang Jumat lagi, ya, Jumat yang akan datang atau yang seterusnya, itu cukup sholat fardu atau sholat zuhur di kamarnya masing-masing. Jangan sampai kehadirannya itu membahayakan membahayakan orang-orang yang belum terdampak. Jadi kita ini juga kan harus menjaga diri kita dan menjaga lingkungan kita. Jadi jangan kita hanya bersemangat menjalankan ibadah, tapi satu sisi kita malah membahayakan lingkungan kita. Itu tentu tidak dibenarkan oleh syariah. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.